Sementara itu, pemirsa, pengacara Joko Widodo, Rifai Kusumanegara, mengatakan tidak ada alasan Jokowi memalsukan ijazahnya. Sebab menurutnya untuk menjadi presiden cukup dengan ijazah SMA. Bagi Pak Jokowi untuk memasukkan ijazah S1-nya, karena pada prinsipnya menjadi kepala daerah maupun presiden cukup dengan ijazah SMA. Jadi untuk apa ya memasuk ijazah S1 ya? Apalagi kenyataannya kita dengar sendiri dari UGM ya, maupun banyak saksi yang sudah dengar keterangannya, termasuk hasil puslapor bahwa ijazah itu asli. Jadi kami melihat ini hanya sekedar informasi yang berkembang dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pakar telematika Roy Suryo mengkritik pernyataan pengacara Jokowi yang menyebut jika ijazah Presiden ke-7 ditunjukkan akan membuat chaos atau kegaduhan. Menurut Roy, pengacara Jokowi seperti aksi Sri Mulat yang melontarkan pernyataan dengan logika terbalik. Pakar telematika Roy Suryo menyebut tim pengacara mantan Presiden Joko Widodo sedang menunjukkan aksi Sri Mulat karena melontarkan pernyataan dengan logika terbalik. Kritikan disampaikan Roy Suryo menanggapi ucapan pengacara Jokowi yang menyebut jika ijazah Jokowi dibuka ke publik dapat menimbulkan kekacauan dan menjadi preseden buruk. Roy Suryo menjelaskan tentang ciri khas Sri Mulat yang sering menggunakan logika terbalik untuk menerangkan sesuatu. Logika Sri Mulat. Logika Sri Mulat itu artinya kita tertawakan saja. Ya, karena Sri Mulat itu selalu kalau mau sein belok kanan tuh seinnya kiri. Ya, kalau bilang sesuatu yang bahaya itu bahaya gitu. Jadi malah jadi tertawaan. Mana ada orang kalau punya ijazah asli ditunjukkan itu terus jadi chaos. Nggak akan ada itu. Itu logika Sri Mulat. Logika yang terbalik-balik. Jadi kita tertawakan saja. Dan ini biarkan masyarakat yang menilai. Sebelumnya, kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia, Rifai Kusumanegara, mengklaim tuduhan-tuduhan ijazah palsu Jokowi bukan untuk mencari kebenaran atau kepentingan akademik semata, melainkan hanya untuk menjatuhkan Jokowi. Hal ini dibuktikan selama proses penyelidikan yang sudah dilakukan kepolisian selama 2 bulan. Hasil penyelidikan pihak berwenang tetap ditolak oleh pihak-pihak berperkara sehingga tuduhan masih terus berlanjut. Sesuatu yang kami yakini semakin terbukti kebenarannya. Ya. Seperti kita saksikan bersama, semua upaya hukum, proses hukum sudah dijalankan, tadi diterangkan oleh rekan Yakub, nyatanya tetap ditolak. Bahkan terakhir-terakhir ini semakin terlihat bahwa kegiatan mereka ini bukan lagi bersifat mencari kebenaran atau kegiatan akademis. Karena banyak statement yang sangat terlihat bahwa ini sudah berbau politis. Rifai juga meminta pihak Polda Metro Jaya mengambil langkah tegas menyelesaikan laporan lain yang masuk untuk segera diputuskan apakah masuk ke tahap penyidikan atau dihentikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pengacara Jokowi, Yakub Hasibuan, menilai permintaan kasus ijazah Jokowi naik penyidikan bentuk kriminalisasi. Menurut Yakub, kasus ijazah ini membuat gaduh dan merugikan Joko Widodo. Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Yakub Hasibuan, menanggapi desakan agar kasus ijazah Joko Widodo naik penyidikan. Menurut Yakub, permintaan itu merupakan bentuk kriminalisasi. Sebab menurutnya kasus ijazah Jokowi sudah selesai setelah Barreskrim Polri menyatakan ijazah Presiden ke-7 RI tersebut asli. Kok dihentikan, Pak? Ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan. Inilah yang menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Bayangkan saja, Mbak, suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana mau mencoba dipaksakan untuk naik ke penyidikan, sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana. Sehingga kami juga meminta pihak-pihak yang masih mencoba untuk melakukan hal ini, mengkriminalisasi klien kami untuk menghentikan hal tersebut. Yakub Hasibuan juga menjelaskan desakan agar kasus ijazah Jokowi naik penyidikan ini menyesatkan dan membuat gaduh di masyarakat. Selain itu, menurut Yakub, Jokowi dirugikan atas tudingan ijazah palsu tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan penuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri guna pemeriksaan terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi. Dalam pemeriksaan ini, pemirsa, Angga Nugraha sebagai pelapor dicecar 29 pertanyaan oleh penyidik selama pemeriksaan. Angga menjelaskan bukti-bukti yang diserahkan ke polisi terkait laporannya terhadap Budi Aris Setiadi. Sementara itu, pemirsa, dia juga mengaku siap jika kembali dipanggil untuk memberikan keterangan. Selain itu, kuasa hukum PDI Perjuangan Wiradharma Hareva juga meminta penyidik Dirtipidum Barreskrim Polri terus melanjutkan laporan pihaknya. Dirinya pun juga meminta polisi menetapkan Budi Aris menjadi tersangka atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap PDIP terkait kasus judi online di Kominfo. Pemeriksaan tadi memang ada 29 pertanyaan yang ditanyakan kepada saksi pelapor bahwa terkait lebih fokus kepada isi percakapan itu, ya. Isi percakapannya itu mana yang mengandung yang menurut pelapor itu yang menjadi fitnah dan pencemaran nama baik. Nah, tadi itu sudah kami jelaskan semua dari awal dipertanyakan dan kami jelaskan semua, ya. Lalu untuk tadi pertanyaannya terkait kelanjutannya berdasarkan dari informasi dari penyidik, nanti ada pemanggilan saksi yang lain, ya, karena kan kami ajukan ada saksi 3 lagi yang harus diperiksa. Nanti setelah itu mungkin akan dilakukan pemanggilan terhadap terlapor. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini, Pak. Jangan fitnah. Sebelumnya, anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto menegur dan mencecar Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi di tingkat rapat kerja Komisi 6 dan Kementerian Koperasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Darmadi meminta Budi Aris tidak memfitnah partainya sebagai mitra judi online. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kejaksaan Agung menyita uang 11,8 triliun rupiah yang dikembalikan 5 entitas korporasi di bawah Wilmar Group. Uang ini merupakan hasil dari tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah pada 2022. Dalam konferensi pers, Kejaksaan Agung memperlihatkan gunungan uang hasil kerugian negara yang dikembalikan oleh para terdakwa korporasi Wilmar Group. Penyitaan ini dilakukan untuk pemeriksaan tingkat kasasi dan dilakukan berdasar izin Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Uang sitaan tersebut kemudian disimpan di rekening penampungan Jampitsus. Kini kasus tersebut masih dalam kasasi karena dalam putusan sebelumnya majelis hakim memutuskan on-slide atau lepas dari terdakwa.